Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quinomi Lilikwatil dengan NIM 1020 2240 0336 dari kelas SI 4806. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data saya. Di sini dengan tema perancangan sistem basis data untuk sistem pembayaran rumah sakit yang dirancang dengan pendekatan entitas relasi hingga implementasi SQL dan normalisasi. Kita langsung masuk ke bab satu. Di sini ada IRD chain-nya. Rumah sakit Bakti Sehat sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut untuk memiliki sistem informasi yang terstruktur dan terintegrasi guna mendukung proses administrasi pelayanan kesehatan yang efektif. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Adam selaku manajer sistem informasi merancang sebuah IRD atau Entity Relation Diagram dengan menggunakan notasi chain. Diagram ini berfungsi sebagai landasan dalam pengembangan sistem informasi rumah sakit yang mampu mengelola data transaksi, layanan, dan informasi pasien secara digital. IRD yang dirancang mencakup entitas penting dalam sistem informasi rumah sakit, yaitu yang pertama pasien, yang kedua transaksi, terus ada detail transaksi, dan layanan. Entitas pasien menyimpan data pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, dan juga ID pasien. Pasien memiliki hubungan langsung dengan entitas transaksi yang mencatat setiap aktivitas pembayaran layanan, mencakup informasi waktu transaksi dan total pembayaran. Setiap transaksi kemudian dirinci dalam entitas detail transaksi yang membuat data layanan yang digunakan beserta subtotal biaya. Selanjutnya, entitas layanan berperan penting sebagai pusat data layanan medis yang disediakan rumah sakit. Layanan ini dapat berupa pemeriksaan dokter, rawat inap, tindakan medis, atau pemberian obat. Entitas yang terhubung dengan entitas ini adalah entitas dokter yang berperan untuk menyimpan data tenaga medis dan juga entitas unit yang mewakili bagian atau departemen rumah sakit yang menyediakan layanan tersebut. Unit juga memiliki hubungan dengan entitas farmasi, entitas rawat inap, dan entitas tindakan medis. Selain itu, terdapat entitas biaya perawatan yang menyimpan informasi mengenai operasi atau tindakan lain yang memerlukan perhitungan biaya khusus. Melalui struktur IRD ini, sistem informasi rumah sakit Bakti Sehat diharapkan mampu mengelola data administratif secara efektif dan efisien. Baik, kita lanjut ke bab 2, yaitu relation model. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan di bab 1, eh, terdapat entitas pasien, transaksi, detail transaksi, layanan, farmasi, dokter, unit, tindakan medis, rawat inap, dan biaya perawatan. Nah, model-model ini terdiri dari beberapa tabel utama yang masing-masing memiliki entitas penting dalam proses pelayanan rumah sakit. Setiap tabel memiliki atribut yang spesifik serta relasi satu sama lain melalui penggunaan primary key dan juga foreign key, guna menjaga integritas dan konsistensi data. Tabel pertama yang menjadi pusat sistem adalah tabel pasien, yang berfungsi menyimpan data entitas pasien yang datang berobat atau menjalani perawatan. Informasi yang dicatat meliputi nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan nomor identitas. Data pasien ini kemudian dihubungkan dengan tabel transaksi yang mencatat setiap aktivitas layanan atau pembayaran yang dilakukan pasien. Setiap transaksi mencakup waktu terjadinya transaksi serta total biaya yang harus dibayar. Selanjutnya,
Setiap transaksi bisa memiliki beberapa rincian layanan yang dimasukkan ke dalam tabel detail transaksi. Tabel ini menjadi jembatan antara data transaksi dengan jenis layanan yang dipilih. Di dalamnya tersimpan informasi mengenai jumlah layanan yang diambil dan subtotal dari masing-masing layanan tersebut. Layanan yang digunakan pasien sendiri tersimpan dalam tabel layanan yang mencakup nama layanan, biaya layanan, serta unit yang menyediakan layanan tersebut. Selain itu, rumah sakit memiliki beberapa unit kerja seperti farmasi, laboratorium, dan ruang perawatan yang tercatat dalam tabel unit. Unit-unit ini menjadi pusat layanan medis dan administratif, serta menjadi acuan untuk entitas lain. Misalnya, tabel dokter memuat informasi mengenai tenaga medis yang bekerja di unit-unit tersebut, lengkap dengan nama, spesialisasi, dan juga unit tempat mereka bertugas. Untuk kebutuhan obat dan resep, terdapat tabel farmasi yang menyimpan data obat yang tersedia. Setiap entry dalam tabel ini mencatat nama obat, stok yang tersedia, harga, serta dokter yang terkait dengan pemberian obat tersebut. Di sisi lain, layanan perawatan inap diakomodasikan melalui tabel rawat inap yang berisi data kamar, tipe kamar, harga, serta unit yang menaungi fasilitas tersebut. Selain pengobatan dan rawat inap, rumah sakit juga melayani tindakan medis yang dicatat dalam tabel tindakan medis. Tindakan ini mencakup pemeriksaan atau prosedur tertentu, termasuk biaya tindakan dan dokter yang menangani. Pemeriksaan laboratorium yang menyertai tindakan medis juga dapat dicatat di sini. Sementara itu, untuk kebutuhan operasi atau perawatan khusus, rumah sakit mencatatnya secara terpisah di tabel biaya perawatan. Di sini tercantum nama prosedur operasi, unit pelaksana, serta total biaya yang dikenakan kepada pasien. Secara keseluruhan, model relasional ini menggambarkan struktur informasi rumah sakit secara menyeluruh dan terintegrasi. Hubungan antar tabel memungkinkan sistem untuk melacak alur layanan dari pasien yang pertama kali datang hingga proses perawatan selesai, sekaligus memastikan pencatatan biaya yang dilakukan dengan akurat. Setelah itu kita masuk pada bab 3 yaitu DDL dan DML. Di sini kita masuk untuk membuat dulu database biaya kesehatan dengan cara create database biaya kesehatan dan 336 adalah 3 nomor terakhir saya di NIM. Setelah kita membuat database, kita buat tabel biaya perawatan dengan cara create biaya operasi. Terus ID operasi integer, nama operasi varchar, biaya operasi desimal, ID unit integer. Dan di sini dipakai not null, not null, not null, dan ini default null. Setelah itu kita buat table transaksi, detail transaksi. Di sini kita create table detail transaksi, terus ID detail transaksi integer, subtotal desimal, ID transaksi integer, ID layanan integer, dan semuanya memakai not null. Setelah itu kita buat tabel dokter, di mana create tabel dokter 336, ID dokter integer, nama dokter varchar, spesialis dokter varchar, ID unit integer, dan semua di sini not null, default null, dan not null. Setelah itu kita buat tabel layanan, yaitu create layanan, dan ID layanan integer, nama layanan varchar, harga layanan desimal, ID unit integer, dan ID transaksi integer. Di sini not null, not null, not null, not null, dan default null. Setelah itu kita buat tabel farmasi, yaitu dengan create tabel farmasi, terus ID obat integer, nama obat varchar, harga obat desimal, ID unit integer, dan ID dokter integer. Di sini semuanya memakai not null, kecuali ID dokter yaitu default null. Setelah itu kita buat ID tabel pasien,
Yaitu di sini creatable pasien, ID pasien integer, nama pasien varchar, nama alamat varchar, nomor HP integer, tanggal lahir date, nomor KTP integer. Dan di sini not null, not null, not null, default null, not null, dan default null. Setelah itu kita masuk ke buat tabel rawat inap. Di sini kita create tabel rawat inap. ID kamar integer, tipe kamar varchar, harga kamar desimal, ID unit integer, dan semua memakai not null. Setelah itu kita buat tabel tindakan medis, yaitu kita create tabel tindakan medis, ID tindakan integer, nama tindakan varchar, biaya tindakan desimal, pemeriksaan lab varchar, ID dokter integer, ID unit integer, dan memakai not null, not null, not null, default null, dan not null. Setelah itu kita buat tabel transaksi, yaitu create tabel transaksi, ID transaksi integer, ID pasien integer, waktu transaksi date time, total pembayaran desimal, dan semuanya memakai not null. Setelah itu kita buat tabel unit, yaitu tabel terakhir. Di sini kita create tabel unit, ID unit integer, nama unit varchar, dan memakai not null dan not null. Setelah itu kita masuk untuk mengubah, yaitu alter table biaya perawatan. Kita menambah primary key, ID operasi, dan tambah key lagi untuk ID unit. Setelah itu kita masuk ke alter table detail transaksi, itu add primary key ID detail transaksi, terus add key lagi ID transaksi dan ID layanan. Berikutnya alter table dokter, kita masukin primary key ID dokter dan kita masukin key lagi untuk ID unit. Setelah itu kita masukkan key pada tabel layanan, yaitu primary key ID layanan, add key ID unit, dan add key FK layanan transaksi. Setelah itu kita lanjut untuk menambahkan primary key di tabel farmasi. Di sini primary key-nya ID obat, add key ID unit, dan add key ID dokter. Setelah itu kita masuk ke alter table pasien, kita menambahkan primary key yaitu ID pasien dan unique key-nya nomor KTP. Setelah itu kita masuk ke alter table rawat inap. Di sini primary key-nya ID kamar dan add key-nya ID unit. Setelah itu alter table tindakan medis, primary key-nya ID tindakan, add key-nya ID dokter, dan ID unit. Setelah itu kita masuk ke alter table transaksi, primary key-nya ID transaksi, add key-nya ID pasien. Setelah itu kita masuk ke alter table ID unit, yaitu primary key-nya ID unit. Setelah itu kita buat biaya perawatannya untuk add constraint-nya. Biaya perawatan 336, foreign key ID unit, reference-nya unit 336. Setelah itu kita tambahkan constraint di table detail transaksi. Di sini add constraint detail transaksi 336, foreign key-nya ID transaksi, reference-nya transaksi 336. Add constraint lagi detail transaksi, foreign key-nya ID layanan, dan reference-nya layanan 336. Setelah itu kita menambahkan constraint lagi di table dokter, yaitu add constraint dokter 336, foreign key ID unit, dan reference-nya unit 336. Setelah itu kita masuk alter table layanan. Eh, di sini kita add constraint FK layanan transaksi, terus foreign key-nya ID transaksi, reference-nya transaksi 336. Add constraint layanan 336, foreign key ID unit, reference-nya unit 336. Setelah itu kita tambahkan constraint di tabel farmasi, yaitu farmasi 336, foreign key ID unit, dan reference unit 336.
Kita add constraint lagi farmasi 336, foreign key ID dokter, dan reference dokter 336. Setelah itu kita menambahkan tabel rawat inap. Di sini alter tabel rawat inap 336, add constraint-nya rawat inap 336, foreign key ID unit, dan reference-nya unit 336. Setelah itu, kita menambahkan constraint pada tabel tindakan medis, yaitu add constraint tindakan medis 336, foreign key ID dokter, reference dokter 336. Habis itu add constraint tindakan medis 336, foreign key ID unit, dan reference-nya unit 336. Selanjutnya, kita bakal menambahkan add constraint di tabel transaksi, yaitu add constraint transaksi 336, foreign key-nya ID pasien, dan reference-nya pasien 336. Setelah itu, kita lanjut ke DML. Di sini kita memasukkan data-datanya. Di sini insert into unit 336 dengan ID unit dan nama unit. Di sini saya masukkan ID unitnya 132, 133, dan 134, yaitu poli umum, rawat jalan, dan radiologi. Setelah itu kita masukkan ke tabel pasien. Di sini ada ID pasien, nama pasien, nama alamat, nomor HP, tanggal lahir, dan nomor KTP. Di sini saya masukkan sebanyak 6 pasien. Dan semua masing-masing pasien memiliki ID pasien, nama alamat, nomor HP, tanggal lahir, dan nomor KTP. Setelah itu, kita memasukkan data ke tabel dokter. Di sini ada ID dokter, nama dokter, spesialis dokter, dan ID unit. Di sini yang saya masukkan ID dokter yaitu satu, dokter Kuncoro, spesialis di bagian umum, dan ID unitnya 132. Bagian dokter kedua, di sini ID dokternya saya buat dua, dokter Susi, spesialis penyakit dalam, dan ID unitnya 133. Setelah itu kita masuk ke tabel rawat inap. Di sini saya masukkan dua tipe kamar, yaitu BPJS dan VIP. Di sini terkandung ada ID kamar, tipe kamar, harga kamar, dan ID unit. ID kamarnya itu yang ini, satu, tipe kamar, VIP atau BPJS, dan harga kamarnya, dan juga ID unitnya. Setelah itu kita masuk ke alter table farmasi. Di sini kita memasukkan data ID obat, nama obat, harga obat, ID unit, dan ID dokter. Di sini ya seperti yang bisa dilihat ada paracetamol, amoxicillin, harganya, dan ID unit dan ID dokternya. Alter table tindakan medis. Di sini kita memasukkan ID tindakan, nama tindakan, biaya tindakan, pemeriksaan lab, ID dokter, dan ID unit. Seperti cek tensi atau pemasangan cairan infus dengan harganya, dan juga pemeriksaan labnya kalau ada ID dokter dan ID unitnya. Kita masuk ke alter table layanan. Di sini kita masukkan seperti cek kesehatan umum atau MRI scan. Di sini tercangkup ID layanan, nama layanan, harga layanan, ID unit, dan ID transaksi. Setelah itu kita masuk ke alter table transaksi. Di sini tercangkup ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, dan total pembayaran. Dan berikutnya kita masuk ke bab 4. Di sini normalisasi terbagi menjadi tiga, yaitu first NF, second NF, dan third NF. First NF merupakan kumpulan informasi yang tidak boleh ada duplikatnya, seperti nomor KTP, nama pasien, nama alamat, nomor HP pasien, ID pasien, tanggal transaksi, ID transaksi, jenis servis, harga, jumlah, dan total harga. Berikutnya ada second NF. Di sini merupakan penjabaran dari masing-masing tabel seperti ini, bagian pasien, ada NIK pasien, nama pasien, alamat pasien, nomor HP pasien. Dan juga ada transaksi, ada ID transaksi, terus NIK pasien, tanggal transaksi. Dan bagian service, ID service, jenis service, harga. Dan juga detail transaksi, ID unit, ID transaksi, ID layanan, dan total harga. Setelah itu, third NF itu isinya penggabungan dari semua data tanpa terkecuali. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada keliru dan salah kata. Terima kasih sudah menonton.